Bab aku dari alam semesta. Munculnya Daniel's Heights perlahan menarik perhatian beberapa pejuang yang kuat. Apalagi karena kemunculan pemuda itu, Dominic. Untuk dapat melukai seorang gubernur yang sudah mapan dengan satu serangan sangat luar biasa. Bahkan jika kemampuan gubernur lama tidak kuat, dia masih dianggap sebagai gubernur yang sah. Rumor juga mulai perlahan muncul. Awalnya, itu baik-baik saja dan normal. Dikatakan bahwa Dominic pasti memiliki latar belakang yang luar biasa jika dia mampu menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Tapi perlahan, itu menjadi semakin keterlaluan. Bahkan ada desas-desus bahwa Dominic mengakui bahwa dia adalah orang terkuat di antara generasi muda di Mostar. Keajaiban lainnya semuanya tidak layak dibandingkan dengannya. Begitu rumor itu keluar, langsung memicu kemarahan para pemuda dan pemudi. Mereka semua ingin Dominic melangkah dan memberikan penjelasan. Namun, Dominic mengabaikan mereka begitu saja. Tindakan seperti itu menyinggung semua generasi muda di Mostar. Satu persatu, mereka ingin mengalahkan Dominic dan menunjukkan kepadanya beberapa warna. Sepanjang jalan, mereka juga berharap bisa menggantikan Dominic dan menjadi orang terkuat di antara generasi muda. Setelah Dominic dengan mudah mengalahkan beberapa anak ajaib muda yang pergi menantangnya, rumor itu menjadi semakin sah dan lebih banyak orang mempercayainya. Terlepas dari rumor itu, Dominic memang kuat. Selama seseorang menang melawannya, mereka akan segera menjadi terkenal. Dengan demikian, di bawah pembahasan beberapa keajaiban, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk melawan Dominic, pria yang muncul entah dari mana. Tim keajaiban perkasa berangkat dari seluruh Mostar dan mulai berkumpul di Daniel's Heights. Tidak lama kemudian, Willie, kepala Daniel's Heights, mendengar berita bahwa semua generasi muda Mostar telah bergabung untuk berperang melawan Dominic. Dia tidak sabar untuk memberitahu Dominic tentang hal itu sehingga Dominic dapat berbicara sendiri dan menghapus kesalahpahaman. Lagi pula, Dominic tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di antara generasi muda di Mostar. Jelas-jelas ada yang menjebaknya diam-diam. Tapi Lindong tetap tidak terpengaruh. Baru-baru ini dia merasa seolah-olah sesuatu di tubuhnya perlahan-lahan terbangun, kemungkinan akan mengungkap misteri kekosongan ingatannya. Sebulan kemudian, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dari Mostar berkumpul di luar Daniel's Heights, namun tidak ada yang berani masuk. Itu karena ada beberapa yang ingin merebut pujian untuk diri mereka sendiri dan telah masuk lebih dulu. Namun, mereka semua diusir tanpa ampun. Setelah beberapa kali, tidak ada yang berani masuk. Mereka semua menunggu kedatangan keajaiban terkuat yang diakui oleh orang-orang di Mostar. Daniel's Heights tidak diragukan lagi menjadi fokus dari seluruh Mostar. Willie merasa seperti menjalani kehidupan yang panjang dan penting. Hari-harinya terasa seperti bertahun-tahun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa desa Daniels akan mengalami hari seperti itu. Dia selalu bermimpi mengembangkan desa Daniels dan membuatnya besar. Sekarang sudah terrealisasi. Tapi itu bukan karena desa Daniels semakin kuat, tapi karena Dominic ada di sana. Dalam hal Dominic mendapatkan kembali ingatannya dan meninggalkan Daniel's Heights satu hari di masa depan. Bagaimana Daniel's Heights akan bertahan? Dalam 3 tahun terakhir, Willie telah melatih penduduk desa Daniel's Heights dengan penuh semangat. Dia ingin meningkatkan kekuatan semua orang. Tetapi kualifikasi dan sumber dayanya terbatas dan efeknya sangat minim. Setelah 3 tahun bekerja keras, Josie sudah berintegrasi dengan Daniel's Heights. Dia bahkan menjadi teman yang sangat baik dengan Grace. Selalu ada banyak topik umum antara dua wanita cantik. Selain itu, Grace tidak memiliki niat jahat dan tidak licik. Karenanya, keduanya segera akrab. Tapi tujuan Josie masih belum tercapai. Dominic masih sama sekali mengabaikannya. Itu membuat kepercayaan diri Josie mengalami pukulan hebat. Awalnya, dia mengira Dominic dan Grace menjalin hubungan. Tetapi kemudian, dia mengetahui bahwa mereka tidak. Josie bahkan pernah ragu apakah Dominic memiliki masalah fisik atau tidak menyukai wanita. Sangat disayangkan jika pria sehebat itu tidak menyukai wanita. Dia juga mencoba membujuk ayahnya untuk membantu Dominic. Namun, bahkan jika Benjamin pun ingin membantu, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jika bahkan keajaiban generasi muda di Mostar telah bergabung untuk berperang melawan Dominic,
maka itu hanya akan lebih buruk bagi Benjamin. Membandingkan Benjamin dengan seluruh Moonstar, dia hanyalah seorang gubernur kota Merailok. Ada banyak kota yang lebih besar dari kota Merailok, dan ada lebih banyak petarung yang lebih kuat dari Benjamin. Benjamin tidak berani menentang dunia dan melawan semua keajaiban muda di Moonstar. Itu murni tindakan merayu kematian. Beberapa hari lagi berlalu. Beberapa keajaiban yang lebih baik di Moonstar tiba di Daniels Heights sekitar waktu yang sama. Seringkali ketika ada acara besar, mereka yang berstatus tinggi selalu menjadi yang terakhir tiba. Bahkan jika mereka berada di dekatnya, mereka tidak akan tiba lebih dulu. Status mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk menunggu karakter yang kurang signifikan yang lebih jauh. Hampir 90% dari keajaiban muda di Moonstar tiba di Daniels Heights. Sisanya entah berlatih dalam pengasingan atau memiliki misi, jadi mereka tidak bisa datang. Seorang pemuda terbang ke udara dan mengumumkan dengan keras. Karena semua orang ada di sini sekarang, mari kita berangkat. Aku ingin melihat siapa sebenarnya Dominic. Beraninya dia mengaku sebagai orang terkuat di antara generasi muda ajaib di Moonstar. Apakah dia tidak takut diejek? Orang lain naik ke udara setelahnya. Betul sekali. Beraninya seorang bocah muda yang muncul entah dari mana tidak menghormati kita dan memandang rendah kita. Dia sedang merayu kematian. Hari ini aku akan memberitahu dia siapa sebenarnya orang terkuat di antara keajaiban muda di Moonstar. Tentu saja, orang terkuat di antara keajaiban muda di Moonstar adalah aku. Seorang pemuda tampan yang memegang kipas lipat naik ke udara. Pada saat yang sama, suara wanita tiba-tiba terdengar. Bisakah kalian bertiga berhenti mengatakan begitu banyak omong kosong? Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan semua orang, jatuhkan Dominic Lewis dulu. Seorang wanita berpakaian biru melayang dari jauh, dan dia segera menimbulkan sensasi. Semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Priawan ada di sini? Kupikir Priawan berlatih dalam pengasingan. Ini tentang pertempuran untuk anak ajaib terkuat di antara generasi muda Moonstar. Cloud Fairy secara alami akan berada di sini. Jika tidak, jika orang lain mengambil gelar itu, tidak akan mudah untuk merebutnya kembali. Jadi begitu ya. Persaingan di generasi Moonstar ini sangat ketat. Ada juga beberapa keajaiban dengan bakat dan kemampuan yang sebanding satu sama lain. Tidak ada yang yakin bahwa orang lain lebih baik dari mereka. Generasi muda Moonstar tidak memiliki pemimpin yang diakui. Semuanya diam-diam berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai puncak dan menjadi yang paling mempesona dan terkenal. Kejadian Dominic kali ini hanya alasan bagi mereka untuk memulai kompetisi. Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian seluruh Moonstar, mengumpulkan semua generasi muda, dan memutuskan siapa orang terkuat. Menjadi orang terkuat di antara generasi muda di Moonstar tidak sesederhana hanya mendapatkan ketenaran. Ini juga berarti mendapatkan keberuntungan. Legenda mengatakan bahwa itu siapapun yang bisa mendapatkan gelar itu akan dapat memperoleh pengakuan dari Moonstar. Di masa depan, akan ada peluang konstan dan hidup mereka akan berjalan mulus. Meskipun itu hanya legenda tak berdasar, mereka yang mendapat gelar di masa lalu benar-benar menjadi tokoh yang luar biasa dan signifikan. Tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mempercayainya. Kamu di sini, Cloud Fairy. Kudengar kali ini kamu mengolah sebuah jurus andalan. Aku penasaran seberapa dahsyatnya jurus itu. Tanya pria yang memegang kipas lipat itu. Kalau kamu mau mencobanya, aku bisa memenuhi keinginanmu nanti. Jawab Cloud Fairy tanpa ekspresi. Hehe. Kebetulan sebenarnya aku ingin mencobanya. Ya sudah. Aku percaya kalian semua mengerti mengapa kita berkumpul di sini hari ini. Apapun yang terjadi, mari kita selesaikan urusan kita dulu. Jangan sampai kita ditertawakan oleh semua orang. Setelah kita menjatuhkan Dominic nanti, kita akan bersaing di antara kita sendiri. Mari kita putuskan siapa orang terkuat di generasi muda Moonstar. Aku juga punya niat seperti ini. Dari percakapan antara beberapa orang itu, jelas mereka tidak menganggap Dominic serius. Mereka berempat adalah orang paling berbakat di antara generasi muda di Moonstar. Tidak hanya mereka kuat dan mampu, tetapi mereka juga memiliki latar belakang yang menantang surga. Dominic hanyalah seorang bocah yang tidak dikenal. Bagi mereka, dia mungkin hanya beruntung dan berhasil sejauh itu secara kebetulan.
Jadi bagaimana mereka bisa benar-benar menganggapnya serius? Sementara itu, Dominic sedang menutup matanya raterat dan wajahnya bengkok. Dia sepertinya menderita rasa sakit yang luar biasa. Sejumlah besar kenangan membanjiri pikirannya. Vitalitasnya yang tidak aktif terbangun pada saat itu juga. Sekarang semua kegiatan telah dihentikan di Daniels Heights. Orang-orang yang bukan dari desa disuruh kembali ke tempat asal mereka dan orang-orang yang tinggal di sini menutup pintu mereka. Semua orang takut terluka selama pertarungan yang mengerikan ini. Semua orang yang datang ke sini adalah generasi muda dari Moorstar. Tapi itu masih kekuatan yang agak besar. Bahkan jika mereka tidak berasal dari latar belakang yang menonjol, mereka tidak bisa diremehkan. Josie dan Grace berdiri berdampingan di gedung tertinggi di Daniels Heights, melihat kerumunan padat di kejauhan. Keduanya mengerutkan kening erat, sama-sama mengkhawatirkan Dominic. Dominic tidak diragukan lagi kuat, tapi dia berjuang sendirian. Kejadian ini sangat serius sehingga lebih dari setengah keajaiban muda dari Moorstar datang ke sini. Bagaimana dia harus menanggapi? Keduanya ingin membantu Dominic, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk berguna baginya. Pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti sama sekali. Josie, ada begitu banyak orang yang bertarung melawan Dominic, tapi dia tidak akan dalam bahaya, kan? Grace mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu. Tapi hampir 90% keajaiban muda dari Moorstar ada di sini, bersama dengan 4 keajaiban tingkat atas. Terus terang, aku benar-benar tidak tahu siapa yang lebih mungkin menang. Josie menggeleng. Apakah kamu mengatakan bahwa Dominic pasti akan kalah? Secara logika, Dominic tidak memiliki prospek untuk menang. Kekuatannya memang kuat. Bahkan ayahku telah memujinya. Tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu muda. Tentu saja, aku tidak bisa benar-benar yakin dengan hasilnya. Tidak ada yang tahu apa batas kemampuannya. Bagaimana jika kali ini keajaiban akan terjadi? Aku yakin Dominic pasti bisa menciptakan keajaiban. Grace tiba-tiba berkata dengan tegas. Oh, kamu sangat percaya diri pada Dominic. Josie berkata dengan kaget. Selama 3 tahun terakhir, dia dan Grace telah menjadi saudara perempuan yang baik yang membicarakan segalanya. Mereka juga belajar sesuatu tentang Dominic dari satu sama lain. Tapi Josie masih tidak merasa bahwa Dominic keluar dari pertarungan yang tidak tergores di bawah perang salib 4 keajaiban tingkat atas dari Moorstar. Selain itu, ada begitu banyak anak muda luar biasa yang mencoba menjadi terkenal dalam perang ini. Tentu saja. Grace mengangguk tegas. Grace, bisa kamu ceritakan alasannya? Tidak ada alasan. Itu hanya intuisiku. Ya sudah, kuharap Dominic benar-benar bisa mencapai apa yang kamu katakan. Kata Josie dan mendaratkan tatapannya pada priawan di kejauhan. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 4 prodigies tingkat atas dari Moorstar dan panutan bagi semua wanita muda di sana. Josie selalu menganggap priawan sebagai seseorang yang dia buat-buat. Sangat disayangkan bahwa itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengejar ketinggalan, kesenjangan di antara mereka tidak hanya tidak sempit, tetapi tumbuh lebih besar. Ini memukul Josie dengan keras. Para petarung ini telah sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk menjatuhkan Dominic terlebih dahulu, dan kemudian bersaing untuk mendapatkan gelar terbaik dari generasi muda Moorstar. Namun, mereka tidak dapat menyetujui siapa yang harus memulai pertarungan, dan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan setelah bernegosiasi untuk waktu yang lama. Semua orang ingin menjadi yang pertama menyerang Dominic, karena itu akan memberi mereka keunggulan ketika bersaing memperebutkan gelar. Tapi mereka tidak tahu monster seperti apa yang akan mereka hadapi. Bintang Moor hanyalah sebuah planet kecil. Petarung paling kuat belum mencapai Star Realm. Dan Dominic adalah petarung daftar anak Kaisar Prasurga. Kesenjangan di antara mereka berada di luar imajinasi. Di dalam Daniels Heights, Dominic sedang duduk bersila dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kenangan besar-besaran mengalir ke dalam benaknya. Ia menunggu sampai resepsi ingatan selesai. Dominic membuka matanya, dan lampu berkedip di matanya. Kekuatan mentalnya yang tidak aktif telah membangkitkan dan memulihkan semua ingatannya. Ternyata dia bukan berasal dari bintang Moor tetapi dari bumi. Masih ada orang di bumi yang menunggu kabar darinya hari ini. Dominic ingin menghubungi Wenat. Tetapi sayangnya, ketika komunikator jatuh ke planet ini,
Pakaian di tubuhnya berubah menjadi abu terbang juga, dan batu ruang itu hilang selama proses tersebut. Jadi dia hanya bisa menyerah menghubungi Wenat untuk sementara. Dia kemudian membuka sistem. Konstitusi, tingkat 10 di alam kaisar kuno dapat melampaui 10 juta poin super kaya. Vitalitas, tingkat 1 di alam kaisar surga dapat melampaui 1 juta poin super kaya. Efektivitas tempur, prasurga kaisar realm. Poin super kaya. Teknik khusus, teknik cloning tingkat 6. Setelah lebih dari 6 tahun akumulasi, poin super kayanya sudah mencapai lebih dari 32 juta poin. Ini menunjukkan bahwa Lacey Powell dan Lori Heavy telah melakukannya dengan cukup baik di dunia spiritual. Lebih dari 30 juta poin sudah cukup bagi Dominic untuk meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya ke level 10 di alam kaisar surga. Pada saat itu, kekuatannya akan melampaui alam kaisar surga dan menjadi lebih maju. Meskipun dia belum menjadi Mighty Absol, dia akan mampu mengalahkan Darren, seseorang di Heaven Emperor. Butuh waktu untuk menerobos alam dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dominic akan mengirim orang-orang itu keluar untuk mengambil batu ruang. Ada hal-hal yang dia butuhkan dari batu ruang untuk akhirnya meningkatkan kekuatannya. Ketika dia selesai meningkatkan konstitusi dan vitalitasnya, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan Murstar. Dia tidak yakin apakah luka Darren telah pulih, dan bagaimana domain spiritual saat ini. Saat memikirkan Darren, lampu berkedip di mata Dominic dan segera menghilang. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh Murstar merasakan jejak dingin muncul begitu saja dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika mereka mencoba merasakan sumbernya dengan hati-hati, kesejukan sudah menghilang tanpa jejak. Di luar Daniels Heights, Cloud Fairy dan 3 Prodigies lainnya belum menegosiasikan, tidak ada alternatif selain 4 orang yang bertindak bersama. Cloud Fairy memimpin untuk memasuki langit di atas Daniels Heights, dan 3 lainnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Grace dan Josie melihat 4 Prodigies tingkat atas bertindak pada saat bersamaan. Mereka menggenggam tangan mereka dan berdoa untuk Dominic di dalam hati mereka. Pada saat inilah cahaya keemasan melesat dari tanah. Setelah terbang ke langit, Dominic berhenti sebentar dan melihat keempat keajaiban. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Pergi. Ledakan. Saat kata itu diludahkan, angin dan awan di langit berubah warna, seperti guntur yang berdenging di telinga semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi mengirim mereka berempat terbang menjauh dan kembali ke lokasi awal mereka sebelum mereka dapat bereaksi. Efek FT. Setelah keempatnya mendarat di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Serangan barusan membuat mereka sangat merasa tidak berdaya. Jika penyerang tidak menunjukkan belas kasihan, mereka akan mati. Saat ini, tidak ada kemarahan atau kebencian di hati mereka. Mereka hanya bisa merasa beruntung masih hidup. Untungnya, Dominic bukan orang yang haus darah. Jika tidak, mereka pasti akan mati hari ini. Hanya mereka yang pernah benar-benar mendekati kematian yang akan tahu betapa menakutkannya itu. Keempat Prodigies berjuang untuk bangun dan membungkuk ke sosok emas di atas Daniels Heights. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Kembali ke tempat asalmu. Kamu tidak boleh masuk ke Daniels Heights, kata Dominic tanpa ekspresi. Ya, tuanku. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah menginjakan kaki di Daniels Heights lagi. Jawab keempat Prodigies yang sangat sombong itu dengan hormat. Yang lain melihat pemandangan di depan mereka dengan tercengang. Mereka tidak berani bernapas. Siapa yang mengira bahwa 4 keajaiban yang sedang mendiskusikan cara membunuh Dominic beberapa saat yang lalu akan dengan patuh berterima kasih padanya karena tidak membunuh mereka. Meja telah berubah begitu cepat sehingga semua orang belum sadar. Dominic tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia melepaskan vitalitasnya dan menggunakannya untuk menutupi seluruh Murstar, mencari batu ruang yang hilang. Segera, dia menemukan lokasi batu ruang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang dari mata semua orang. Keajaiban perlahan sadar lama setelah Dominic pergi. Terutama 4 Prodigies tingkat atas, masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Orang ini terlalu kuat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda.
Kecepatan yang ditunjukkan Dominic ketika dia pergi barusan mungkin di luar jangkauan bahkan beberapa orang terkuat di Mostar. Grace dan Josie juga membelalakan mata. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin 4 keajaiban tingkat atas tidak memblokir serangan Dominic sama sekali? Seberapa kuat Dominic? Josie, apakah Dominic sudah menang? Grace gelagapan dan bertanya. Iya, dia menang. Tidak ada satu keraguan pun. Jawab Josie. Sudah kubilang Dominic akan menciptakan keajaiban. Grace tersenyum. Ini lebih dari sekedar keajaiban. Itu di luar dugaan semua orang. Kata Josie sambil tersenyum masam. Omong-omong, Dominic mau kemana? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak bertanya padanya sekarang? Bagaimana aku bisa tahu dia akan pergi? Dia menghilang dalam sekejap mata. Aku tidak sempat bertanya padanya. Nona Bun, Dominic tidak akan pergi begitu saja dan tidak kembali. Bukan? Kurasa tidak. Dominic bukan orang seperti itu. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita dengan benar. Dia tidak akan pergi begitu saja tanpa berpamitan. Hibur Josie. Meskipun dia baru bertemu dengannya beberapa kali. Dia tahu dari apa yang telah dia lakukan bahwa dia bukan orang yang tidak berperasaan. Grace berhenti berbicara ketika mendengar ini. Dia merasa penampilan Dominic kali ini tampak sedikit berbeda. Selama 3 tahun terakhir, dia telah mencoba segala cara untuk mengembalikan ingatannya. Grace menduga Dominic pasti mengambil beberapa ingatan itu. Bahkan jika dia tidak pergi kali ini, cepat atau lambat dia akan pergi. Jadi betapapun Grace tidak ingin dia pergi, dia hanya bisa menerimanya tanpa darah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan Dominic bersamanya. Sebuah kapal besar sedang berlayar di atas laut di Mostar. Tiba-tiba, gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan kapal. Kapal berguncang beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Orang-orang di kapal menjerit ketakutan. Oh tidak, binatang laut di depan. Belok, cepat. Sudah terlambat. Kita dikelilingi binatang laut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika beberapa ombak besar lagi datang, perahunya akan terbalik. Oh, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa membiarkan takdir menentukan takdir kita. Seorang anggota kru tua menghela nafas. Mendengar betapa putus asanya dia. Orang-orang di atas kapal sepertinya telah menerima nasib mereka. Saat dia berbicara, gelombang besar lainnya menghantam mereka. Kapal besar itu sekali lagi jatuh ke dalam guncangan yang hebat. Jeritan dan teriakan terus berlanjut. Ini adalah kapal dagang dengan ribuan pria dan wanita di atasnya. Banyak orang berlutut di geladak. Diam-diam memohon untuk hidup. Di tengah laut dalam, begitu kapal terbalik, mereka pasti akan mati. Tidak ada yang bisa bertahan. Ribuan orang akan kehilangan nyawanya. Para kru di kapal semuanya tampak ketakutan. Mereka telah berlayar di laut ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami situasi di mana mereka dikelilingi oleh binatang laut. Jika hanya ada satu binatang laut, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dikelilingi oleh begitu banyak binatang laut, kemungkinan melarikan diri sangat langka. Jika beberapa gelombang besar lagi menghantam kapal, itu akan berguling. Mereka sangat jauh dari daratan. Tidak mungkin berenang ke daratan. Selain itu, airnya membeku. Orang-orang yang jatuh ke laut dalam akan segera mengalami syok karena suhu yang rendah dan itu pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Beberapa binatang laut raksasa menampar permukaan air dengan keras dengan ekornya, membentuk ombak besar yang menyapu dari segala arah. Orang-orang di geladak semuanya membeku. Mereka hanya bisa menatap ombak naik setinggi 20 atau 30 yard, menghalangi matahari. Keputusasaan ada di mata semua orang di kapal. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kita akan mati. Itu adalah saat yang kritis. Ombak di sekitar kapal dagang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Laut pun kembali tenang. Seolah-olah apa yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Semuanya datang dengan cepat dan pergi lebih cepat. Orang-orang di kapal tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Setelah beberapa waktu, sorak-sorai meledak.
Orang-orang yang selamat dan kemudian mereka mendengar beberapa jeritan binatang laut sekali ia telah terbunuh dicari penyerang. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke langit dan berteriak, "Lihat, apa yang ada di langit?" Semua orang mendongak ke udara. Mereka melihat siluet emas berdiri di udara. Melihat ke bawah. Tidak diragukan lagi, pasti orang inilah yang menyelamatkan semua orang. Orang-orang di kapal semuanya memandang sosok emas di langit. Orang inilah yang telah memberi semua orang kesempatan hidup kedua. Mereka harus mengingatnya di dalam hati mereka. Seseorang tiba-tiba berkata, "Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk kami." Yang lain buru-buru mengikutinya dan berteriak, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami tidak akan melupakannya." Sosok emas di langit, tentu saja, Dominic. Dia menggunakan vitalitasnya untuk menemukan batu ruang dan berakhir di sini. Dia kebetulan menemukan sebuah kapal dagang yang diserang. Jadi dia hanya menyelamatkan semua orang dan membunuh beberapa binatang laut yang mematikan dengan santai. Aku bukan Tuhanmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya kebetulan menyelamatkanmu. Itu bukan apa-apa bagiku, jadi jangan mengingatnya, kata Dominic dengan santai. Itu adalah masalah sederhana bagi para dewa. Tetapi bagi kita semua, itu memang anugerah yang menyelamatkan hidup. Tanpamu, kami pasti sudah mati di mulut binatang laut. Terimalah ibadah kami. Terimalah ibadah kami ini. Setelah mengatakan itu, semua orang berlutut di hadapan Dominic. Dominic melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengangkat orang-orang ini. Saat ini, sebuah batu seukuran telapak tangan, halus dan bulat terbang keluar dari laut dalam dan mendarat di tangan Dominic. Setelah mendapatkan batu ruang miliknya, Dominic berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dalam sekejap mata. Selamat tinggal, Tuhan. Selamat tinggal, Tuhan. Orang-orang di kapal dagang semuanya berteriak keras. Baru setelah sekian lama dan memastikan bahwa Dominic telah pergi, mereka mengunci tatapan mereka pada mayat binatang laut di sekitarnya. Binatang laut adalah tuan di laut, dan tubuh mereka semua adalah harta karun. Jika mayat binatang laut ini semuanya dibawa kembali ke daratan, mereka bisa mengubahnya menjadi kekayaan besar. Mereka akan menghasilkan cukup uang untuk ribuan orang di kapal untuk dibelanjakan selama lebih dari beberapa masa kehidupan. Beberapa orang berpengetahuan luas yang tahu nilai binatang laut gemetar karena kegembiraan. Adegan ini baru saja mengkonfirmasi sebuah pepatah. Jika kamu selamat dari bencana besar, kamu akan memiliki nasib baik. Setelah Dominic menemukan batu ruang, dia langsung meninggalkan bintang Moor, membuka batu ruang, dan mengeluarkan komunikator cadangan di dalamnya. Setelah menggunakan sistem untuk memperbarui komunikator, ia memverifikasi informasi identitasnya. Kemudian dia menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pada dasarnya semua dari Wenat dan yang lainnya di bumi. Di masa lalu, kemanapun Dominic pergi, dengan bantuan sistem, dia dapat menerima pesan dari Wenat dan sering mengobrol dengan mereka. Sekarang dia telah menghilang selama 6 atau 7 tahun. Orang bisa membayangkan betapa khawatirnya Wenat dan yang lainnya. Dominic segera menghubungi Wenat dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak menjawab karena dia telah berada di area terlarang. Sekarang dia keluar. Dia aman. Hanya karena Dominic memiliki sistem sehingga dia bisa menempuh jarak sejauh itu dan menghubungi Wenat di bumi. Setelah menerima kabar bahwa Dominic aman, Wenat dan yang lainnya di bumi juga merasa lega. Mereka menghela nafas lega, dan mata mereka merah. Tidak ada kabar Dominic selama lebih dari 6 tahun dan mereka tidak tahu harus berbuat apa tanpanya. Mereka bahkan tidak memiliki motivasi untuk melakukan kultivasi. Titik budidaya adalah menerobos alam abadi dan tetap di sisi Dominic. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Dominic, apa gunanya berkultivasi? Untungnya, Darlaboy memberitahu semua orang bahwa apapun yang terjadi pada Dominic, setiap orang harus selalu bekerja keras dalam kultivasi dan menunggu sampai mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menemukannya. Barulah semua orang menyadari arti kultivasi. Sekarang setelah mendengar kabar dari Dominic, mereka semua lega. Setelah menghibur Wenat dan teman-temannya yang lain, Dominic menghubungi Diana lagi. Dia mengetahui bahwa Darren sudah lama tidak muncul, yang membuatnya sedikit lega. Dia kembali ke Moorstar dan kembali ke Daniels Heights.
Selanjutnya, dia akan mulai menerobos konstitusi dan vitalitasnya. Dia kembali ke kamarnya tanpa membuat khawatir siapapun. Dominic membuka sistem dan memilih untuk meningkatkan konstitusinya. Sebuah jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin super kaya. Setelah terobosan, konstitusi pemilik akan ditingkatkan dari level 10 di alam kaisar kuno ke level 1 di alam kaisar surga. Mohon konfirmasi apakah akan melakukan terobosan. Ada dua pilihan. Ya atau tidak. Dominic secara alami memilih yang pertama. Terobosan sedang berlangsung. Harap tunggu. Segera, Dominic merasakan sakit dari terobosan konstitusinya. Terobosan besar semacam ini seringkali yang paling tak tertahankan. Dominic tidak tahu apakah seperti ini untuk orang lain. Bagaimanapun, baginya, rasa sakitnya sangat besar. Sesakit apapun itu, ia harus menahan diri. Dominic tidak tahu apa konsekuensinya jika dia pingsan. Dia belum mencoba dan tidak berani mencoba. Setelah sekian lama, Dominic membuka matanya. Pakaian di tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Tapi itu masih jauh dari selesai. Konstitusinya berada di tingkat 1 di alam kaisar surga. Vitalitasnya juga berada di level 1 di Heaven Emperor Realm. Mereka berdua harus ditingkatkan ke level 10 di alam kaisar surga. Kemudian Dominic mulai memperbaiki konstitusinya. Tingkat 2 di Heaven Emperor Realm, tingkat 3 di Heaven Emperor Realm, tingkat 9 di Heaven Emperor Realm, tingkat 10 di Heaven Emperor Realm. Perbaikan konstitusi selesai. Dorongan vitalitas dimulai lagi. Tingkat 2 di Heaven Emperor Realm, tingkat 3 di Heaven Emperor Realm, tingkat 9 di Heaven Emperor Realm, tingkat 10 di Heaven Emperor Realm. Ketika konstitusi dan vitalitasnya mencapai level 10 di alam kaisar surga, Dominic merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah menembus beberapa titik kritis. Dia buru-buru membuka sistem. Dia mencari efektivitas tempur. Efektivitas tempur. Energi pra-inti ahli praperkasa. Saat dia melihat efektivitas tempur, Dominic mengungkapkan senyum yang sudah lama hilang. Ternyata di atas alam kaisar surga adalah alam energi inti, yang juga bisa disebut ahli perkasa. Karena poin super kaya yang tersisa tidak lagi cukup untuk meningkatkan teknik cloningnya, terobosan Dominic selama pelatihan ini harus berakhir di sini. Efektivitas tempurnya berada di alam energi pra-inti. Akan mudah baginya untuk mengalahkan Darren, bahkan jika Derek memiliki efektivitas tempur di tingkat atas di alam kaisar surga. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan teknik cloning. Sulit membayangkan pemandangan spektakuler seperti apa yang akan terjadi jika 81 petarung di alam pakar praperkasa bertarung bersama. Energi satu pejuang ahli praperkasa akan menghancurkan seluruh domain spiritual. Tentu saja, itu sudah lebih dari cukup untuk benar-benar mengalahkan Darren. Dia hanya membutuhkan tiruan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kepribadian Dominic yang berhati-hati dengan Darren. Bahkan jika Darren hanya berada di tahap awal tingkat Heaven Emperor. Pada saat Dominic mencapai alam ahli praperkasa, Darren tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah selesai meningkatkan efektivitas tempurnya, Dominic tidak buru-buru keluar ruangan. Sebaliknya, dia memaksa keluar 3 tetes esensi darah dan membuat tiruan. Dia menyegelnya di dalam kotak kayu dan berencana memberikannya kepada Willie Daniels dan Grace Daniels sehingga mereka bisa dilindungi. Setelah selesai, Dominic berdiri. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia mengeringkan pakaiannya yang basah kuyup dan keluar dari kamar. Ia akan berpamitan pada Willie dan Grace. The Moorstar hanya orang yang lewat dalam hidupnya yang panjang. Kemudian, ketika dia melakukan tur dengan Wynette dan temannya yang lain di seluruh alam semesta, dia mungkin datang ke sini untuk melihatnya. Di ruang tamu tuan rumah kepala desa Daniels, 3 orang duduk di hadapan Dominic. Selain Willie dan Grace Daniels, Josie Boone juga termasuk di antara mereka. Setelah memulihkan ingatannya, Dominic justru mulai mengagumi Josie. Tidak banyak wanita dengan ketekunan seperti itu. Sayang sekali keduanya ditakdirkan untuk tidak bersama karena mereka berasal dari dunia yang berbeda. Dia masih belum menyelesaikan masalah hubungannya. Bagaimana dia bisa memprovokasi wanita lain? Bukankah dia akan meminta kematiannya sendiri? Karena itu, dia memilih untuk mengabaikan rayuan Josie. Tuan Daniels, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Dominic langsung ke intinya saat dia duduk. Mendengar ini,
Willy tidak terlihat terkejut. Sepertinya dia sudah menduganya sejak lama. Grace dan Josie mengencangkan hati mereka. Mereka menatap Dominic dan bahkan napas mereka menjadi cepat. Mereka juga tahu apa yang akan dia katakan, tetapi mereka tidak bisa menerimanya sebagai fakta. Grace, khususnya, bahkan harus menahan air mata di matanya. Tuan Louis, aku tahu kamu akan pergi cepat atau lambat. Kamu tidak suka tinggal di desa Daniels. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Willy menghela nafas dan berkata, "Terima kasih, Tuan Daniels dan Grace, atas perawatan kamu selama aku tinggal di sini. Jika aku punya waktu, aku akan datang menemui kamu lagi. Tuan Louis, aku ingin bertanya padamu. Silakan lanjutkan. Tuan Daniels, apa kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu?" "Iya, aku telah mendapatkan kembali semua ingatanku dan harus pergi karena masih ada sesuatu yang sangat penting yang menungguku untuk dilakukan." Dominic mengangguk. "Lalu, bolehkah aku tahu identitas aslimu?" tanya Willy dengan sedikit antisipasi. Dia merasa identitas Dominic pasti tidak akan sederhana. Jika Willy mengetahui identitas Dominic, dia bisa menggunakannya untuk mencegah orang lain ketika dia menghadapi bahaya di Daniels Heights. Dominic memikirkannya dan merasa tidak perlu berbohong dan menyembunyikan masalah ini. Jadi dia menjawab dengan jujur. "Tuan Daniels, sejujurnya, aku bukan dari Moorstar, tapi dari alam semesta. Aku terluka dalam pertempuran besar dan tertidur. Ketika aku mengembara dalam kehampaan, aku ditarik oleh atraksi bintang Moor. Begitulah aku berakhir di sini. Kebetulan aku jatuh di Daniels Lake dan diselamatkan olehmu. Sekarang aku telah mendapatkan kembali ingatanku. Aku masih harus menyelesaikan apa yang aku lakukan." Ketika Dominic selesai menceritakan apa yang terjadi padanya, Willy dan kedua gadis itu semua menatap kosong ke arahnya dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Dominic benar-benar mengatakan bahwa dia bukan dari Moorstar. Pengetahuan seperti itu menjungkir balikan keyakinan ketiga orang itu. Mereka memikirkan semua kemungkinan identitas yang bisa dimiliki Dominic. Tetapi mereka tidak menyangka Dominic akan datang dari luar Moorstar. Kamu datang dari luar Moorstar?" tanya Willy dengan mata melebar. "Iya, Tuan Daniels, sebenarnya, bintang Moor hanyalah planet yang paling tidak mencolok dengan makhluk hidup di alam semesta. Celahnya ke planet lain seperti itu antara desa Daniels dan kota terbesar di Moorstar. Atau bahkan lebih besar. Jika kamu pernah memiliki kesempatan di masa depan, kamu harus keluar dan melihatnya. Itulah dunia manusia yang sebenarnya." Ketiganya tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar kaget dengan kata-kata Dominic. Setelah beberapa saat, Willy tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Louis, kamu terlalu memikirkanku. Bisa pergi ke kota-kota besar Moorstar sekali sudah menjadi keinginan seumur hidupku. Adapun meninggalkan Moorstar dan pergi ke alam semesta, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Jangan berkecil hati, Tuan Daniels. Selama kamu tidak menyerah, segalanya mungkin terjadi. Aku akan meninggalkan kamu dengan sesuatu alat yang berguna untuk kultivasi. Belum terlambat untuk memulainya sekarang." Kata-kata Dominic membuat Willy dan dua lainnya terkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dominic, cakrawala mereka tidak lagi terbatas pada bintang Moor melainkan mereka mulai bermimpi tentang alam semesta yang luas. Namun, jika mereka mengikuti perkembangan normal, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke alam semesta. Namun, jika Dominic mau membantu, siapa yang tidak ingin mencapai lebih banyak? "Tuan Louis, bagaimana kami bisa mengambil barang-barang kamu? Kamu telah melakukan cukup banyak untuk desa Daniels. Kami tidak ingin meminta apapun dari kamu." Willy menggeleng berulang kali dan menolak. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin menolak. Dia hanya terlalu malu untuk menerima pemberian Dominic lagi. Daniels sudah membantu desa Daniels menjadi Daniels Heights, dan orang-orang di sini tidak perlu khawatir tentang makanan sama sekali. "Tuan Daniels, jangan katakan seperti itu. Bagaimanapun, akulah yang menghancurkan kehidupan damai di desa Daniels, dan aku tidak membutuhkan alat-alat ini lagi. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Louis. Tidak perlu terlalu sopan. Ini sudah kewajibanku." Kemudian mereka berbicara lebih banyak untuk beberapa saat. Josie tiba-tiba bertanya,
Tuan Louis, bolehkah aku bertanya padamu? Nona Bun, silakan lanjutkan. Apa kekuatanmu saat ini? Willy dan Grace juga terlihat penasaran saat mendengar ini. Tentu, mereka juga ingin tahu seberapa kuat Dominic. Menurut Dominic, dia berasal dari alam semesta, yang berarti dia jelas jauh lebih kuat daripada petarung nomor 1 di Mostar. Dominic diam. Bukannya dia menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Haruskah dia mengatakan bahwa itu dia berada di alam ahli praperkasa? Dengan apa yang mereka ketahui, mereka tidak mungkin mengerti apa itu Primitive Expect Realm. Merasakan rasa penasaran mereka, Dominic hanya bisa mencoba mencari cara lain untuk mengatakannya. Kekuatanku sangat kuat. Tidak mudah menjelaskannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa bintang Moore sama seperti semut bagiku. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya. Dia memang bisa dengan mudah menghancurkan Moorstar. Mereka bertiga kembali terkejut sampai ke inti. The Moorstar bukan orang, tapi planet besar. Rumah bagi banyak pejuang besar. Dominic mengatakan bahwa para pejuang ini lebih rendah darinya seperti semut daripada manusia. Dominic meninggalkan banyak sumber dan kultivasi untuk Willy dan Grace, serta 3 klonnya jika terjadi krisis. Dia kemudian siap untuk pergi. Meskipun mendengar dari Diana bahwa Darren belum muncul, Dominic tidak berani berasumsi apapun. Bagaimana jika Darren muncul saat bersama Willy dan Grace? Setelah terluka parah terakhir kali, dia pasti akan membalas dengan ceroboh. Tidak ada seorang pun kecuali dia di seluruh domain spiritual yang bisa mengalahkan Darren. Orang lain jatuh terlalu banyak di belakang dalam hal kekuasaan. Termasuk Dwight, seseorang di prasurga Kaisar Realm. Jika seorang pejuang di Hard Emperor Realm ingin membalas dendam, mereka akan menyebabkan kehancuran yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Saat Dominic hendak pergi, Dominic, Grace tiba-tiba berteriak. Ini adalah hal pertama yang dia katakan setelah melihat Dominic hari ini. Dominic tahu bahwa Grace dalam keadaan buruk karena dia akan pergi. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Sekarang dia meminta untuk berbicara dengannya. Dia tidak bisa mengikuti kepura-puraan lagi. Ada apa? Grace? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Selama itu dalam kekuasaanku, aku akan membantumu. Apakah kita akan bertemu lagi? Grace bertanya dengan berlinang air mata. Tentu saja. Selama kamu bekerja keras pada kultivasi kamu, kita pasti bisa bertemu lagi di masa depan. Bahkan jika kamu tidak bisa meninggalkan Moorstar, aku akan kembali ke sini untuk menemuimu. Kata Dominic sambil tersenyum. Dominic, ini janjimu padaku. Kamu tidak bisa membohongiku. Tidak, aku mengatakan bahwa aku akan datang. Dan aku pasti akan melakukannya. Tapi kamu tidak bisa mengendur pada kultivasi kamu. Hanya ketika kamu mencapai alam abadi, kamu dapat memiliki setidaknya satu zaman, yaitu 129.600 tahun kehidupan. Jika tidak, kehidupan manusia hanyalah sekejap mata dibandingkan dengan alam semesta. Jangan khawatir, Dominic. Aku tidak akan mengecewakanmu. Itu bagus. Aku harap ketika aku datang lain kali, kamu telah dewasa dan dewasa. Tentu saja. Sampai jumpa. Setelah Dominic selesai berbicara, tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya bintang di mata ketiganya dan menghilang. Selamat tinggal, Dominic. Selamat tinggal, Tuan Louis. Grace dan Josie berkata dengan lembut. Josie akhirnya lega saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Dominic tidak tertarik padanya. Dia adalah petarung super dari alam semesta. Dia telah melihat berbagai macam keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa menyukainya? Josie yakin bahwa dia tidak akan pucat dibandingkan dengan wanita manapun di Moorstar. Tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri ketika datang ke kecantikan lain dari alam semesta. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan Louis tidak punya teman wanita? Dominic secara fisik muncul di luar Moorstar. Sebelum pergi, dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu memperingatkan orang-orang di Moorstar untuk tidak mengganggu Daniels Heights. Semuanya dari Moorstar. Dengarkan. Daniels Heights dilindungi oleh Dominic Louis. Siapapun yang berani mencelakai Daniels Heights akan menerima hukumanku yang paling berat. Suara Dominic menyebar ke setiap sudut Moorstar.
Suara itu juga terintegrasi dengan vitalitasnya, sehingga semua orang akan mengingatnya di dalam hati mereka dan tidak berani melanggarnya. Willy dan orang-orang lain di Daniels Heights semuanya menatap langit dan merasa bersyukur. Ada peradaban level 8 tidak jauh dari domain spiritual. Saat ini, itu telah menjadi neraka yang hidup. Planet yang tak terhitung jumlahnya dengan kehidupan berubah menjadi bintang mati. Tanahnya hancur dan makhluk hidup punah. Darrenlah pelaku di balik semua itu. Integrasi konstitusi kembar menawarinya jalan pintas untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu melahap setiap makhluk hidup. Dia akan mengkonsumsi tidak hanya tanaman dan hewan, bahkan planet dan tanah juga. Begitu dia mulai, tidak akan ada cara untuk menghentikannya. Artinya, Darren sedang dalam perjalanan untuk menjadi Raja Iblis sepenuhnya. Dimanapun ia lewat, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, dan makhluk hidup mati. Faktanya, ketika konstitusi kembar baru saja berhasil diintegrasikan, Darren sudah mendapatkan teknik devouring. Namun, pada saat itu, dia tidak kehilangan semua kebaikannya dan tidak mau menggunakan teknik ini. Sekarang dia belajar tentang keberadaan Dominic. Dia tidak hanya bertarung dengannya dan menyebabkan luka serius pada dirinya sendiri, tetapi juga menjadi musuh seluruh domain spiritual. Bahkan Diana, wanita yang paling dicintainya, mengkhianatinya. Itu sebabnya tidak ada yang menahannya untuk menggunakan teknik itu. Setelah luka-lukanya sembuh sebesar 30%, dia segera menggunakan teknik devouring untuk menyerap semua vitalitas peradaban tingkat 8 ini. Tanah hancur, makhluk hidup menjadi mati, planet itu menjadi bintang mati. Setelah melahap seluruh peradaban tingkat 8, luka Darren tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi kekuatannya juga melihat lompatan kualitatif. Dari tahap awal dari Heaven Emperor Realm, itu dipromosikan ke tahap tengah dari Heaven Emperor Realm. Kita harus tahu bahwa ini adalah alam kaisar surga, dan setiap langkah kecil ke depan itu sulit. Jika seseorang tidak menggunakan metode khusus atau tidak memiliki kesempatan, waktu yang dibutuhkan untuk maju dari tahap awal alam kaisar surga ke tahap tengah Heaven Emperor Realm mungkin akan membutuhkan zaman. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan Darren? Menurut akal sehat, ini sama sekali tidak mungkin. Tapi Darren melakukannya. Inilah kekuatan teknik devouring. Memuntahkan seteguk udara keruh, Darren membuka matanya, dan sinar cahaya hitam keluar dari matanya, membakar kehampaan. Mata macam apa itu? Tidak ada bagian putih dan benar-benar gelap, seperti dua lubang hitam kecil. Jika orang biasa melihat mata ini, vitalitas mereka akan dimakan. Dengan senyuman mengerikan, Darren mengeluarkan suara yang menyeramkan. TSK, 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 kekuatan. Sungguh kekuatan yang kuat. Sungguh terlalu mempesona. Devouring teknik benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak hanya menyembuhkan luka-lukaku dalam waktu singkat, tetapi juga memungkinkan kekuatanku untuk mencapai tahap tengah dari alam kaisar surga. Setelah mengamuk, aku bahkan bisa mencapai puncak Heaven Emperor Realm. Dengan devouring teknik, walaupun alam semesta besar, masih akan ada tempat untukku. Dominic, Dwight, Diana, kalian semua pantas mati. Saat sedang selesai, nada bicara Darren dipenuhi dengan kebencian. Sebagai salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, dia diusir tanpa pemberitahuan apapun. Selama ratusan zaman, berapa banyak kesulitan dan keringat yang dia masukkan untuk menjaga domain spiritual. Apalagi dalam pertempuran dengan tim super machinery saat itu, Darren adalah orang yang paling banyak berjasa setelah Dwight. Belum lagi untuk menghancurkan tim mesin super, dia terluka parah. Pada akhirnya, inilah yang dia dapatkan. Diana juga mengkhianatinya. Darren tidak bisa melepaskan ini apapun yang terjadi. Menjadi kaisar surga tahap menengah sudah cukup untuk mengalahkan Dominic. Hanya dalam beberapa tahun, Dominic seharusnya tidak pulih bahkan 30% kekuatannya. Bukan? Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Dominic dan melahap domain spiritual. Selama domain spiritual dilahap, Darren merasa bahwa dia mungkin dapat mencapai puncak alam kaisar surga. Kemudian dia akan terus melahap. Dia percaya bahwa tidak lama lagi dia bisa melampaui ranah kaisar surga dan menjadi ahli perkasa. Dominic, Dwight, Diana, aku di sini. Apakah kamu siap dilahap olehku?
Aku ingin tahu apakah kamu akan memiliki jejak penyesalan ketika aku melahap dan menghancurkan domain spiritual. Ucap Darren sambil menyeringai. Ia hampir melihat penyesalan di wajah Diana. Segera, dia bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang, menuju ke arah domain spiritual. Dia tidak sabar untuk membiarkan Diana konsekuensi dari mengkhianatinya. Dia mencapai area marginal dari domain spiritual. Ketika Darren muncul di sini, dia menutup matanya dan meraih dengan santai. Ruang di depannya hancur. Sosok muncul di sana. Itu adalah prakekaisaran domain spiritual. Darren melihat prakekaisaran itu tanpa ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin pelarian prakekaisaran belaka di depan seorang petarung super dari Heaven Emperor Realm tahap menengah? Darren, Lord Darren, ampun. Prakekaisaran itu gemetar dan berkata, "Kamu diutus Dwight untuk memata-matai aku?" Tanya Darren tanpa ekspresi. Tidak. Aku hanya lewat di sini. Beraninya aku memata-matai Lord Darren. Prakekaisaran menyangkalnya. Tujuannya bersembunyi di sini adalah untuk mencegah Darren memasuki domain spiritual secara diam-diam dan menyebabkan kerusakan pada domain spiritual. Bukan hanya dia. Semua pra-imperial di domain spiritual dikirim oleh Dwight. Awalnya, semua orang mengira bahwa domain spiritual sangat besar. Tidak mungkin mereka bisa bertemu dengan Darren. Tapi faktanya kebetulan seperti itu terjadi. Mereka hanya kebetulan berpapasan dengannya. Kirim pesan ke Dwight dan minta mereka semua untuk datang dan menemuiku. Jika tidak, domain spiritual akan hancur total. Kata Darren. Tidak, aku tidak berani. Pergilah. Teriak Darren. Iya. Prakekaisaran terkejut dan buru-buru menjawab. Kemudian dia berangkat untuk mengirim pesan ke Dwight. Ketika surat panggilan berakhir, belum sempat bereaksi, mata Darren tiba-tiba terbuka, dan sebuah cahaya hitam melesat dan menyelimutinya. Jeritan menyedihkan terdengar. Dalam beberapa saat, pra-imperial telah menjadi apa-apa selain tumpukan tulang. Semua vitalitasnya dilahap tanpa sisa. Setelah dengan mudah melahap sebuah prakekaisaran, Darren melangkah keluar. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang samar dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dimanapun cahaya hitam lewat, vitalitas makhluk hidup mati. Pada saat ini, teknik melahap sepenuhnya diberikan oleh Darren dan dia mulai melahap vitalitas makhluk di domain spiritual satu persatu. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia membalas dendam atas perlakuan tidak adil yang dia terima sebelumnya. Karena domain spiritual mengkhianatinya lebih dulu, dia punya banyak alasan untuk membalas dendam. Dwight yang sudah menerima kabar tersebut segera memanggil Diana dan yang lainnya dan menuju ke tempat di mana Darren muncul dengan kecepatan tercepat. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan terluka, Dwight tetap harus pergi. Dia tidak tahu bahwa Dominic telah terbangun. Setelah Dominic bangun, dia baru menghubungi Diana untuk melihat apakah Darren sudah muncul atau belum. Namun, Diana ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghubungi Dominic dan menceritakan semuanya. Saat ini, Dominic sedang menuju pusat domain spiritual. Selama tidurnya, dia ditelan oleh celah ruang beberapa kali. Akibatnya, dia akhirnya tiba di sisi lain dari domain spiritual yang sangat jauh. Dia menerima berita dari Diana, dari mana dia mengetahui bahwa Darren telah muncul di domain spiritual. Mata Dominic menjadi gelap dan dia tidak bisa peduli dengan hal lain. Dia menggunakan kecepatan Pre-Mighty Expert-nya tanpa menahan diri. Ketika Dwight pertama kali mendekat ke tempat Darren muncul, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa dia kehilangan vitalitasnya? Dwight dengan cepat memeriksa kondisi tubuhnya. Dia tidak salah. Vitalitasnya memang akan hilang. Prosesnya sangat lambat. Meskipun, berkat fakta bahwa itu ia berada di prasurga Kaisar Realm. Itulah mengapa dia bisa menahan kehilangan vitalitas saat ini. Jika dia belum mencapai alam Kaisar Surga, dia takut dia akan kehilangan vitalitas dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam keadaan ini, orang biasa akan kehilangan semua vitalitas mereka dan mati dalam sekejap. Mengapa ada tempat terlarang di domain spiritual? Bagaimana itu terbentuk?
Saat menyadari bahwa Darren tidak jauh di depan, Dwight pun kaget. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Darren, bukan? Saat Dwight sedang berpikir keras, dia mendengar suara yang dikenalnya. Dwight, lama tidak bertemu. Dwight kaget. Ia buru-buru mengikuti suara itu dan melihat Darren mendekat. Namun, dia bertanya-tanya mengapa Darren menutup matanya. Mungkinkah pertempuran antara dia dan Dominic telah menyebabkan kerusakan permanen pada matanya? Darren, apa kamu yang melakukan semua ini? Dwight menarik napas dalam dan berusaha keras untuk membuat dirinya tenang. Lalu apa? Bagaimana jika iya? Bagaimana jika bukan? Dwight, bukankah aku meminta kalian semua untuk datang? Kenapa kalian di sini sendirian? Di mana Diana? Di mana Dominic? Darren mengelak dari pertanyaan-pertanyaan Dwight. Targetnya adalah Diana dan Dominic. Dwight sekarang tidak berhubungan. Dia bisa dibunuh dengan menjentikan jarinya. Dominic dan Diana sudah meninggalkan domain spiritual dan tidak akan kembali. Darren, sebenarnya apa yang ingin kamu capai di sini? Tanya Dwight, merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu apa konsekuensinya setelah mengatakan ini. Dia mungkin akan memprovokasi Darren untuk membunuhnya secara langsung. Tapi Darren tidak punya pilihan. Dominic pasti sedang mengobati luka-lukanya di suatu tempat. Jadi dia pasti tidak bisa datang. Tanpa Dominic, Darren adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Cepat atau lambat, dia akan menghadapi langsung kekuatannya. Memang, ketika Darren mendengar ini, alisnya sedikit bergerak. Seolah-olah dia akan membuka matanya, tetapi akhirnya dia menahan diri. Meskipun Darren hanya pernah bertemu Dominic sekali dan mereka bertengkar hebat, Darren tahu bahwa Dominic tidak akan duduk di sana dan menyaksikan domain spiritual dihancurkan. Jika tidak, dia tidak akan turun tangan bertahun-tahun yang lalu. Sedangkan Diana, setelah bersamanya dalam waktu yang lama, Darren bisa mengatakan dia mengenalnya dengan baik. Dia tidak akan membiarkan dirinya bertahan sendirian dengan mengorbankan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritual. Sekarang keduanya belum datang. Dia menduga mereka agak jauh dan butuh beberapa waktu bagi mereka untuk sampai di sini. Mari kita tunggu sebentar lagi kalau begitu. Darren tidak ingin membongkar kekuatannya saat ini agar tidak menakuti Dominic. Dia ingin menunggu orang lain datang. Jika Dwight melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat setelah menyadari betapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menemukannya? Dwight, jika kamu tidak ingin mati sekarang, diam saja dan temani aku di sini dan tunggu kedatangan Dominic dan Diana. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka segera. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan rugi apapun sekarang. Aku dengan senang hati akan menghancurkan domain spiritual. Mendengar Darren ingin menghancurkan seluruh domain spiritual, Dwight menjadi cemas dalam sekejap dan buru-buru mencoba memujuknya untuk berhenti. Darren, kamu tidak bisa melakukan ini. Domain spiritual adalah kampung halaman kamu, tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak boleh menghancurkan tempat di mana kamu dibesarkan. Hehe, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan? Sudah kepalang tanggung. Jika aku tidak melindungi diriku sendiri, mungkin aku sudah lama dimakan tanpa tersisa sedikit pun. Cibir Darren. Darren berhenti sejenak. Belum sempat Dwight menjawab, Darren mengertakkan giginya dan berkata, "Itu kamu. Jika kamu tidak berbohong tentang keberadaan Diana tadi, tapi memberitahuku di mana dia berada dan memintaku untuk menemukannya kembali, semua ini tidak akan terjadi. Ketika Diana menghilang untuk pertama kalinya, kamu telah dengan jelas menghitung lokasinya, tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu menyebabkan semua konsekuensi serius ini dan itu berkembang ke titik di mana tidak mungkin itu bisa berakhir dengan baik. Jika domain spiritual hancur karena ini, itu akan menjadi salahmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh." Mendengar kata-kata Darren yang geram, Dwight berdiri di sana dengan linglung dan tidak bisa berhenti berpikir. Jika dia benar-benar memberitahu keberadaan Darren Diana, dan kemudian pergi ke dunia spiritual untuk menjemput Diana, tidak membiarkannya memiliki kesempatan untuk bersama Dominic. Apakah hal berikut benar-benar tidak terjadi? Apa dia benar-benar melakukan kesalahan? Saat ini, Dwight memiliki keraguan serius tentang apa yang dia lakukan. Pada saat inilah mereka mendengar suara perempuan. Senior Dwight,
Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Itu semua kehendak Tuhan. Dominic muncul persis saat ini. Tidakkah menurutmu dia ada di sini untuk menyelamatkan kita dan domain spiritual? Saat berbicara, Diana datang ke sisi Dwight dan menghadapi Darren bersama dengan Dwight. Diana, akhirnya kamu di sini. Darren mengepalkan tangan erat, menekan paksa amarahnya yang akan lepas kendali. Ada aku di sini. Darren, jika kamu memiliki keluhan, datanglah padaku. Jangan menempatkan senior Dwight dalam situasi yang sulit. Apa kamu lupa siapa yang mengajarimu semua teknik rahasiamu? Senior Dwight hampir menjadi tuan kami. Apa kamu mencoba mengkhianati tuan dan leluhur kami? Haha, mengkhianati tuan dan leluhur kita? Tuduhan yang serius. Benar. Diana, itulah yang ingin kulakukan. Lalu apa? Aku tidak hanya ingin melakukan itu hari ini, tetapi aku juga ingin menghancurkan seluruh domain spiritual di depan kamu. Aku ingin melihat apakah Dominic yang datang untuk menyelamatkan kamu dan domain spiritual akan melakukannya lagi. Darren dengan marah berkata dengan keras. Begitu suaranya turun, matanya yang terpejam terbuka tiba-tiba. Sepasang mata gelap seperti lubang muncul di depan Dwight dan Diana. Keduanya yang belum pernah melihat sepasang mata seperti itu terkejut dalam hati mereka. Mereka ketakutan. Sebelum mereka bisa berbicara, cahaya hitam tak berujung dilepaskan dari mata Darren dan menyebar ke arah domain spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Diana dan Dwight segera merasakan bahwa vitalitas mereka kalah dengan kecepatan yang lebih cepat. Vitalitas yang hilang sedang diserap oleh Darren. Bagaimana dia bisa memiliki teknik rahasia yang menyerap vitalitas orang lain? Dwight melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak sekaget ini saat tahu bahwa Darren telah menembus ranah Imperial Emperor. Pada saat yang sama, Dwight berpikir lagi. Karena kemunculan cahaya hitam meningkatkan hilangnya vitalitasnya, itu telah menyebar begitu banyak. Jika vitalitas bersentuhan dengan planet dengan makhluk hidup, konsekuensinya tidak terbayangkan. Darren, apa yang kamu lakukan? Hentikan saat ini juga. Dwight dengan keras menghentikan. Haha, apa yang aku lakukan? Tidak bisakah kamu melihat? Aku menyerap semua vitalitas domain spiritual. Membantu aku untuk mencapai level yang lebih tinggi. Aku sedang dalam perjalanan untuk mencapai kekuatan besar. Alam semesta itu besar, dan pasti ada tempat untukku. Darren, Dwight dan Diana, perhatikan baik-baik. Domain spiritual yang kalian jaga sebentar lagi akan menjadi tanah mati. Darren tertawa keras. Mustahil. Darren, bagaimana kamu bisa memiliki teknik rahasia yang menakutkan? Teknik rahasia semacam ini yang bertentangan dengan alam seharusnya tidak ada. Dwight panik. Jika bukan vitalitasnya terkuras habis, dia tidak akan mempercayai kata-kata Darren. Tapi melihat apa yang terjadi di depan matanya, Dwight harus mempercayainya. Bahkan, aku sudah tahu bagaimana melakukannya. Aku hanya tidak ingin menggunakannya. Hari ini, tidak ada yang menghentikan aku. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Darren, hanya memiliki satu pengejaran, dan itu adalah kekuatan. Kekuatan tanpa batas. Darren menjadi gila. Ia hampir saja tidak bisa menahan dirinya saat mendengar perkataan Diana. Sekarang teknik devouring telah digunakan. Itu pasti akan menghancurkan bumi. Di tengah bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, di margin domain spiritual peradaban tingkat 9, titik hitam muncul. Titik hitam itu sangat kecil. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan domain spiritual yang besar. Hampir tidak mencolok. Namun, saat ini, bintik hitam itu terus berkembang dengan kecepatan tinggi. Semua vitalitas di daerah yang terkikis oleh bintik-bintik hitam benar-benar dilahap. Planet-planet dengan makhluk hidup akan langsung menjadi bintang mati, dan makhluk di atasnya akan menjadi tumpukan tulang. Pemandangan menakutkan seperti itu pasti akan membuat orang bergidik. Dwight dan Diana tahu betapa seriusnya ini dan mereka ingin menghentikan Darren. Namun, mereka memucat jika dibandingkan dengan Darren dalam hal kekuasaan. Bahkan jika mereka menggunakan semua metode mereka tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Darren pun tertawa dengan calaknya. Hahaha, Dwight, Diana, apa kamu lihat itu?
Itulah kekuatanku. Ketika aku melahap semua vitalitas domain spiritual, kekuatan aku pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Aku akan menerobos tahap tengah alam kaisar surga dan mencapai puncak alam kaisar surga. Tidak lama lagi aku, Darren, mencapai kekuatan ahli perkasa dari alam energi inti dan menjadi salah satu tuan di alam semesta. Dominic hanyalah alam kaisar prasurga. Apa yang bisa dia lakukan untuk bertarung denganku? Sekalipun dia memiliki teknik rahasia, dia tetaplah semut di depanku. Hidup atau matinya sepenuhnya adalah panggilanku. Dwight ingin membantah ketika mendengar ini. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Darren di depan mereka memang terlalu berkuasa. Begitu kuat sehingga mereka takut padanya. Dominic adalah prodigy yang luar biasa, salah satu yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Dia masih terlalu tidak berpengalaman dibandingkan dengan Darren yang merupakan seorang veteran yang telah berada di alam kaisar surga selama ratusan zaman. Mungkinkah domain spiritual telah berakhir hari ini? Dwight tidak ingin mempercayainya. Tetapi ia harus menerima kenyataan ini. Alam semesta sangat besar. Ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, peradaban lama hancur dan peradaban baru muncul. Hidup dan mati. Inilah siklus kehidupan. Bahkan jika domain spiritual hancur, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, peradaban baru akan lahir di sini. Siklus ini disebut reinkarnasi. Domain spiritual jelas telah berhenti sementara. Merasakan vitalitas yang terkuras habis dengan cepat, Diana tahu bahwa Darren menjadi lebih kuat lagi. Dominic baru saja selesai mengobati luka-lukanya. Apakah dia bisa mengalahkan Darren? Dwight takut jawabannya tidak. Dalam perang beberapa tahun lalu, baik Dominic maupun Darren berakhir terluka. Sekarang Darren telah membuat kemajuan besar dan Dominic baru saja pulih dari luka-lukanya. Jelas kesenjangan di antara mereka telah melebar. Bahkan jika Dominic datang ke sini, dia ke sini hanya untuk mati. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengirim pesan ke Dominic dan menyuruhnya untuk tidak datang? Diana menggeleng. Bukannya dia tidak mau. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Dominic, dia tidak akan pernah mundur. Tepat pada saat inilah, sebuah sosok tiba-tiba muncul dekat dengan margin titik hitam itu. Dominic yang telah tiba di tempat kejadian. Dia terlalu jauh. Jika dia tidak menjadi ahli praperkasa, dia mungkin bahkan tidak akan menempuh 1/10 dari jarak itu. Melihat cahaya hitam yang menyebar seperti riak di depan, Dominic sedikit mengernyit, tetapi dia tidak bergerak. Ia membiarkan cahaya hitam menyelimutinya. Kekuatan hisap yang kuat muncul, berusaha menghisap vitalitas Dominic. Namun, sebagai ahli praperkasa, tidak peduli seberapa kuat kekuatan hisapnya, tidak mungkin menarik vitalitas sedikit pun dari Dominic. Merasakan kekuatan cahaya hitam, Dominic mengerutkan kening lebih keras. Dia tahu bahwa jika cahaya hitam ini menyebar ke planet-planet dengan makhluk hidup, akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan. Tanpa waktu memikirkan dari mana cahaya hitam itu berasal, Dominic langsung melambaikan tangannya. Dia meluncurkan vitalitasnya, membentuk penghalang transparan, menghalangi penyebaran cahaya hitam. Meskipun teknik melahap Darren sangat kuat, kekuatannya sendiri hanya di tahap tengah dari alam kaisar surga. Ketika bertarung melawan ahli praperkasa seperti Dominic, dia hanya bisa mencoba menghindari rayuannya. Ketika teknik devouring bertemu dengan blok, Darren segera tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura Dominic. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dominic untuk memblokir teknik devouringnya. Itu hanya membuatnya semakin membenci Dominic dan menjadi semakin gila. Dominic Lewis, kemarilah dan terima kematianmu. Darren dengan marah meraung. Getaran kuat yang dihasilkan suara tersebut membuat Dwight dan Diana pusing. Di antara mereka, Diana yang paling terpengaruh, memuntahkan seteguk darah. Awalnya, dia dengan sepenuh hati menahan kekuatan hisap teknik devouring dan memperlambat hilangnya vitalitasnya. Tapi raungan Darren mengguncangnya bangun dari konsentrasi. Suara Darren yang meraung masih menggema dalam kehampaan ketika suara lain muncul. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dominic tentu saja yang mengatakan ini. Dia sudah muncul di samping Dwight dan Diana. Pada saat yang sama,
Sebuah kekuatan membantu keduanya menahan kekuatan hisap teknik devouring yang memungkinkan mereka untuk sementara bernafas lega. Senior Dwight, Aurora, kamu tidak apa-apa? Dominic bertanya dengan cemas ketika melihat keduanya tidak dalam keadaan baik. Kami baik-baik saja. Dominic, kamu harus berhati-hati. Kekuatan Darren menjadi jauh lebih kuat. Aku bahkan tidak bisa menangkap satu pandangan pun darinya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kabur saja. Selama kamu hidup, kamu akan lebih kuat dari Darren suatu hari nanti. Datang dan balaskan dendam kami saat waktunya tiba, kata Dwight dengan suara yang dalam. Senior Dwight benar. Big Dom, jangan coba-coba bersikap berani. Kamu harus melindungi dirimu dulu. Hanya jika kamu hidup kamu bisa membalaskan dendam kami. Diana mengikutinya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sahut Dominic dan mengarahkan tatapannya pada Darren di kejauhan. Karena tak satu pun dari mereka mengalami luka besar. Dia merasa lega. Asalkan Darren bukan ahli perkasa, dia pasti akan membunuh Darren hari ini juga. Tidak peduli berapa harganya, bahkan jika dia tertidur lelap lagi setelah menghabiskan seluruh vitalitasnya, dia tidak boleh membiarkan Darren lolos kali ini. Kecepatan peningkatan kekuatan orang ini terlalu cepat. Jika bukan karena sistem, Dominic tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan bertarung melawan Darren. Selain itu, Darren memiliki teknik rahasia yang menyerap vitalitas orang lain. Dia jelas merupakan momok. Saat ini, Darren dikelilingi oleh cahaya hitam dan matanya gelap. Seluruh orangnya tampak seperti utusan dari neraka. Sangat menakutkan. Mendengar Dominic dan Diana mengungkapkan cinta mereka di depannya, Darren sangat marah dan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Orang harus tahu bahwa selama ratusan zaman dan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menerima sepatah kata pun kekhawatiran dari Diana. Sudah berapa lama Dominic bersamanya? Semakin Darren memikirkannya, dia semakin marah. Bum-bum. Setelah wabah lengkap, kekuatan Darren pergi dari tahap tengah alam Kaisar Surga dan mencapai puncak alam Kaisar Surga. Jika Dominic tidak ada di sana, aura yang dipancarkan oleh Darren saja bisa melukai Dwight dan Diana dengan berat. Puncak ranah Kaisar Surga sudah menjadi batasnya. Darren mengeratkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Benarkah? Tidak pasti siapa yang akan mati. Dominic tersenyum menghina. Dia sudah mengetahui batas kekuatan Darren. Puncak alam Kaisar Surga, itu adalah batasnya. Nada menghina Dominic membuat Darren langsung tertegun. Kenapa Dominic berani mengatakan hal seperti itu padahal Darren sudah meletus ke puncak efektivitas tempur? Mungkinkah dia masih memiliki trik di lengan bajunya? Tanpa memberi waktu tambahan pada Darren untuk berpikir, Dominic memaksa keluar 4 tetes esensi darah. Dia sedang casting teknik cloning. 4 tetes esensi darah itu langsung berubah menjadi 4 klon, mengelilingi Darren dan menghalangi gerakannya. Dikelilingi oleh 4 klon Dominic, Darren merasa seperti sangat dihina. Dalam perang pertama mereka beberapa tahun yang lalu, Dominic telah menggunakan puluhan klon dan membuatnya meledak terus-menerus. Baru setelah itu, kedua belah pihak terluka. Sekarang luka-luka Darren sembuh dan kekuatannya meningkat drastis. Kenapa Dominic hanya memanggil 4 klon? Apakah Dominic memandang rendah dirinya? Dominic, apa kamu merendahkanku? Darren melawan rasa haus darah yang sedang ia rasakan. Setelah mengamuk, kewarasannya akan melemah dan digantikan oleh haus darah. Hanya setelah mengamuk diangkat, dia bisa perlahan pulih. Namun, dalam hal ini, efektivitas tempur Darren akan kembali berada di tahap tengah alam Kaisar Surga. Tidak, tidak, tidak. Darren, kamu salah paham. Itu karena aku terlalu memikirkanmu sehingga aku cukup boros untuk memanggil 4 klon untuk berurusan denganmu. Dominic tersenyum jijik. Setelah mengetahui bahwa efektivitas tempur Darren hanya setara dengan tahap puncak dari ranah Heaven Emperor, Dominic memiliki keyakinan penuh dan sama sekali tidak khawatir lagi. Sebelumnya, meskipun Dominic tidak percaya bahwa Darren dapat menerobos dan mencapai alam energi inti untuk menjadi ahli perkasa dalam waktu sesingkat itu, dia masih sedikit sudah dipesan. Bagaimana jika Darren seperti dia dan menjadi ahli praperkasa? Bahkan jika dia tidak takut, akan sangat sulit untuk membunuh ahli praperkasa. Selain itu,
Yang paling penting adalah bahwa itu kekuatan peledakan diri dari pakar praperkasa terlalu besar dan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada alam Stardom. Dominic tidak bisa lagi sembarangan meledakkan diri klonnya seperti dalam pertempuran beberapa tahun lalu. Itu akan sangat membatasi kekuatan tempurnya. Untungnya Darren hanya berada pada tingkatan yang mirip dengan puncak ranah Half Emperor, yang membuat Dominic melepas kekhawatiran terakhirnya. Itu adalah sepotong kue untuk menggunakan 4 klon dari alam energi pra-inti untuk berurusan dengan seseorang yang berada di tingkat itu. Apa maksudmu? Darren tampak bingung. Apa maksudku? Dominic mencibir. Lalu nada bicaranya berubah. Kamu akan segera tahu maksudku. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Darren bereaksi, Dominic segera mengendalikan klonenya dan melepaskan aura ahli praperkasa. Boom, 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 boom. 4 aura yang tak tertandingi menyeruak. Tidak hanya lebih masif dan luas dari milik Darren, tetapi ada juga jejak energi inti yang bercampur di dalamnya. Energi inti adalah musuh bebuyutan dari pejuang kekaisaran. Hanya dengan mencapai alam energi pra-inti, seseorang dapat menumbuhkan jejak energi inti. Setelah benar-benar menjadi ahli perkasa, seseorang kemudian dapat sepenuhnya mengendalikan energi inti mereka. Meskipun dengan kemampuan alam energi pra-inti Dominic, dia hanya bisa menghasilkan jejak energi inti. Dia masih bisa menahan Darren karena Darren hanya seorang petarung langit kaisar alam. Keempat klon alam energi pra-inti mengelilingi Darren di tengah dan membentuk formasi sederhana untuk mencegah sihir devouring miliknya bocor keluar. Sampai di sana, Darren sudah tercengang. Dia belum sepenuhnya kehilangan akal setelah mengamuk. Aura mengesankan yang dipancarkan oleh klon Dominic menyebabkan kekuatan Half Emperor Realm di tubuhnya mundur terus-menerus seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Hanya ada satu cara untuk menyebabkan situasi seperti itu. Kultivasi Dominic menghasilkan energi inti. Itu karena hanya dengan energi inti yang bisa menahan kekuatan-kekuatan kaisar surga puncaknya. Membuat Darren panik. Menurut alur pemikirannya, Dominic setidaknya adalah petarung alam energi pra-inti. Sebuah energi inti dalam tempur. Mereka juga dikenal sebagai ahli perkasa. Bahkan jika itu hanya ahli praperkasa, itu bukan sesuatu yang satu di alam kaisar surga bisa lawan. Belum lagi Dominic juga memiliki tingkat teknik cloning yang menantang surga. Darren pun akhirnya mengerti maksud Dominic. Pantas saja Dominic hanya memanggil 4 klon. Dia benar-benar sangat memikirkan Darren. Jika puluhan klon dipanggil bersama, betapa menakutkannya itu. Bahkan jika Dominic bertemu dengan Mighty Expert penuh, dia mungkin bisa melarikan diri dengan aman. Tidak, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dominic, bagaimana kamu bisa memiliki energi inti? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu capai setelah mencapai alam energi inti. Kamu tidak mungkin memilikinya. Ini ilusi. Ini pasti ilusi. Kamu membohongiku. Jerit Darren gila. Ia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Selain itu, Darren tidak bisa membiarkan seseorang menjadi lebih kuat dari dirinya. Pada saat yang sama, efektivitas tempur surga kaisar alam Darren meletus. Sangat ingin bergegas keluar dari kandang yang diblokir. Bang, bang, bang. Suara tabrakan terdengar terus-menerus. Namun, tidak peduli seberapa keras Darren Yuen mencoba, formasi yang dibentuk oleh 4 klon alam energi pra-inti seperti lonceng besar, mengelilingi tubuhnya tanpa bergerak. Satu ahli praperkasa sudah cukup untuk menghancurkan Darren, dan petarung alam kaisar surga, belum lagi dengan 4 dari mereka bekerja sama. Dwight dan Diana, yang berdiri di samping tubuh Dominic yang sebenarnya, mendengar apa yang dikatakan Darren, dan pikiran mereka menjadi kosong. Sebagai pejuang kekaisaran, mereka secara alami tahu bahwa itu mereka yang berada di alam energi inti, juga dikenal sebagai ahli perkasa. Jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di alam kaisar surga. Mereka awalnya berpikir bahwa Darren, yang telah mencapai puncak alam kaisar surga, sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di domain spiritual. Siapa sangka Dominic mampu memiliki jejak energi inti hanya dengan menjadi ahli praperkasa. Dominic hanya berada di alam kaisar prasurga terakhir kali dia bertarung dengan Darren. Dia sepenuhnya mengandalkan tingkat teknik cloning yang menantang surga untuk mengakhiri pertarungan dengan Dasi, meski kedua belah pihak terluka parah. Sudah berapa lama sejak saat itu? Baru 7 tahun.
Untuk pejuang kekaisaran, 7 tahun berlalu seperti jentikan jari. Semua dari 5 kaisar domain spiritual menghitung usia mereka dengan sama. Hanya dalam 7 tahun, Dominic bangkit dari alam kaisar prasurga menjadi berada di alam energi prainti. Tentunya ini pasti lelucon. Mengesampingkan Darren, bahkan Dwight dan Diana merasa itu tidak mungkin dan mereka berhalusinasi. Itu terlalu tidak nyata. Menoleh melihat Dominic, Dwight semakin bingung tentang Dominic. Jenius, cabul, atau monster tidak lagi cukup untuk menggambarkan Dominic dan bakatnya. Dwight bahkan curiga bahwa Dominic mungkin reinkarnasi Mighty Expert. Hanya dengan cara itu, Dwight dapat menjelaskan mengapa Dominic dapat mencapai prestasinya saat ini dalam waktu yang singkat. Tapi ada masalah lain dengan kesimpulan itu. Bahkan jika seorang ahli perkasa kehilangan tubuh fisiknya dan hanya tersisa dengan jiwanya, dia akan memilih untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Seperti Diana. Tidak mungkin bagi ahli perkasa untuk memilih untuk menjalani reinkarnasi. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam reinkarnasi. Jika ingatan kehidupan mereka sebelumnya tidak dapat dibangunkan, itu akan hilang selamanya. Ahli perkasa tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Diana sudah mati rasa. Sejak dia bertemu Dominic di dunia spiritual, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dominic telah menembus setiap keraguan yang dimiliki Diana. Diana saat ini tidak lagi begitu terkejut secara bertahap. Sebaliknya, ada rasa bangga dan benar. Itu adalah kakaknya. Meskipun jika mereka membandingkan usia mereka, Diana jauh lebih tua dari Dominic. Tapi itu tidak masalah. Alam semesta hanya pernah memandang dan menghormati yang kuat. Dia lebih lemah dari Dominic. Jadi apa salahnya memanggilnya kakak laki-lakinya? Diana sudah menyukai perasaan dilindungi oleh Dominic. Lagi pula dia adalah seorang wanita. Darren, ukuran alam semesta jauh di luar bayanganmu. Di alam semesta yang hampir tanpa batas ini, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sia-siakan lagi usaha. Kamu tidak akan bisa keluar. Dominic berkata perlahan. Mustahil. Dominic, aku tidak percaya bahwa kamu dapat berkultivasi dan menghasilkan energi inti dalam waktu sesingkat itu dan mencapai ranah ahli praperkasa. Tidak peduli seberapa berbakat atau mengerikannya kamu tidak dapat melakukannya. Ini jelas ilusi. Darren menolak menyerah. Sambil berteriak tak percaya, ia kalang kabut menyerang berangkar yang mengelilinginya. Sayangnya, apapun yang dia lakukan, itu ditakdirkan untuk tidak berguna. Bagaimana mungkin seseorang hanya di alam kaisar surga puncak mungkin menerobos bidang yang dibentuk oleh 4 ahli praperkasa? Darren, kamu telah menjaga domain spiritual begitu lama. Kamu selalu bekerja keras tanpa kredit. Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi sayangnya, kamu tidak lagi sama seperti di awal. Aku tidak bisa membiarkanmu memburuk lebih jauh. Jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak makhluk lain yang akan menderita. Namun jangan khawatir. Setelah kamu mati, prestasi besar kamu akan tetap diingat oleh makhluk-makhluk di domain spiritual. Dominic tidak ingin menunda lebih lama lagi. Setelah selesai berbicara, dia mengendalikan tiruannya dan mulai bergerak untuk membunuh Darren. Darren benar-benar panik ketika mendengar bahwa Dominic akan membunuhnya. Ia ingin menaklukkan alam semesta. Bagaimana bisa ia mati begitu saja di sini? Dengan bantuan sihir devouring. Selama dia terus melahap vitalitas berbagai peradaban, suatu hari dia akan masuk ke alam energi inti dan mencapai kekuatan besar. Dia bahkan bisa melangkah lebih jauh dan menaklukkan dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan mati di sana. Darren tidak bisa memahaminya. Dia telah berintegrasi dengan Twins Constitution dan membangkitkan Devouring Magic. Dia harus berdiri di puncak alam semesta di masa depan dan mencapai prestasi duniawi. Tapi kenapa dia harus mati bahkan sebelum berjalan keluar dari domain spiritual? Dia tidak tahu. Semua hal di dunia memiliki pro dan kontra. Devouring Magic memang kuat. Melahap beberapa peradaban level 8 atau 9 dapat membantu Darren mencapai kekuatan besar dan menjadi ahli perkasa. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, akan ada gejala sisa yang kuat. Tanpa Dominic menghentikannya dan membiarkan Darren melahap vitalitas seluruh domain spiritual,
gejala sisa yang kuat perlahan akan menaklukkan dan menghancurkan pikirannya. Dia secara bertahap akan menjadi monster haus darah yang hanya tahu cara membunuh. Monster seperti itu akan segera dibunuh oleh ahli perkasa saat ia berjalan keluar ke dunia. Karena itu, jika dia hanya mengandalkan Devouring Magic, Darren ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Tentu saja, ia tidak menyadari hal itu. Dia hanya merasa bahwa sihir Devouring-nya dapat memulihkan luka-lukanya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Itu terlalu fantastis. Dia adalah orang yang disukai oleh langit dan seharusnya tidak mati di sana. Dominic, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang yang diberkati oleh langit. Aku akan menaklukkan alam semesta dan berdiri di atas alam semesta. Jika kamu membunuhku, kamu melawan kehendak langit. Diwen berteriak panik. Dominic mengabaikannya begitu saja. Jika dia akan berbicara tentang disukai oleh langit, seharusnya Dominic saja. Berapa lama Darren hidup hanya? Sebaliknya, berapa lama Dominic hidup? Terlihat jelas sekilas siapa yang difavoritkan oleh langit. Selanjutnya, bahkan jika dia melawan kehendak surga, Dominic akan tetap membunuh Darren. Alasan utamanya adalah devouring power of Darren terlalu kuat. Begitu Darren bersentuhan dengan kehidupan, planet, dan benua, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Boom, boom, boom. 4 klon alam energi pra-inti meletus pada saat bersamaan. Darren berada di tengah mereka dan tidak bisa bergerak karena tekanan yang diberikan oleh keempat klon Pre-Mighty Expert. Dalam sekejap mata, keempat klon itu menghilang dari posisi semula dan muncul di samping Darren. Bersamaan dengan itu, 4 tangan diletakkan padanya. Jejak energi inti dituangkan ke dalam tubuh Darren. Tubuh fisik seseorang di alam kaisar surga sangat kuat dan keras. Bahkan jika mereka bertemu dengan alam lain yang sama, mereka masih bisa menolaknya. Namun, ketika berhadapan dengan energi inti, mereka hampir tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Itu menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Darren. Energi inti menghancurkan tubuh fisik Darren hingga membuatnya kesakitan hebat. Mengetahui bahwa dia dikutuk, Darren dengan paksa menahan rasa sakit yang parah dan berteriak, "Dominic, jika aku akan mati, aku akan mencari teman." Bang! Terdengar ledakan keras. Tubuh fisik Darren, tubuh dari alam kaisar surga, berubah menjadi abu begitu saja. Namun, dampak dari peledakan diri seorang pejuang di alam kaisar surga tidak dapat diremehkan. Bagi Dominic, seorang ahli praperkasa, itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi bagi orang lain, mereka akan mati jika hampir tidak mendekatinya. Tentu saja, Dominic tidak akan membiarkan ledakan diri Darren menyebar ke orang lain. Ketika dia merasakan bahwa Darren ingin meledakkan diri, dia mengendalikan keempat klon. Setelah mundur, dia membentuk medan pertahanan untuk membatasi ledakan diri Darren dalam area kecil. Meski begitu, ledakan diri seorang pejuang dari alam kaisar surga puncak masih menyebabkan celah kecil di lapangan yang dibentuk oleh 4 ahli praperkasa. Cahaya samar keluar dari celah, dan itu adalah jiwa Darren. Meskipun tubuhnya telah meledakkan diri, rohnya tidak mati. Selama dia bisa melarikan diri, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke puncaknya di masa depan. Sebagai pejuang surga Kaisar Realm, bagaimana mungkin dia bisa mengakui kematian? Yang tidak diketahui Darren adalah saat dia bergegas keluar dari celah, lampu merah menyambar. Namun, Darren tidak bisa diganggu. Dia tahu bahwa saat dia berhenti, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dominic bukan hanya ahli praperkasa, tetapi juga memiliki teknik cloning yang menantang surga. Jiwa alam kaisar surga belaka yang ingin melarikan diri dari Dominic hanyalah angan-angan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kandang adalah dengan terkejut, lalu secara paksa memasuki dunia spiritual dan bersembunyi dengan tenang. Ada banyak sekali makhluk di dunia spiritual. Dominic tidak akan mungkin menghancurkan seluruh dunia spiritual hanya untuk membunuh Darren. Selanjutnya, dunia spiritual adalah barang sihir yang ditinggalkan oleh ahli perkasa. Dominic tidak akan mungkin bisa menghancurkannya begitu saja. Susah payah menahan pukulan itu, jiwa Darren pun mengalami kerusakan berat. Dia mengambil kesempatan untuk mencoba dan dengan paksa memasuki dunia spiritual untuk bersembunyi. Namun, meskipun idenya meyakinkan, itu tidak realistis.
Darren mendapati dirinya secara tidak terduga tidak bisa memaksa masuk ke dunia spiritual. Ia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia tidak menyadari bahwa Konda Menik telah mengelilinginya. Menyerahlah, Darren. Daerah ini sudah disegel olehku. Tidak mungkin kamu masuk ke dunia spiritual. Suara Dominic terdengar. Dominic, apakah kamu benar-benar sampai ekstrem untuk membunuhku? Darren mengertakkan giginya dan bertanya. Aku tidak mau. Tapi aku harus melakukannya. Meninggalkanmu hidup-hidup berarti meninggalkan musuh bebuyutan untuk domain spiritual. Aku tidak punya pilihan. Dominic berkata tanpa darah. Biarkan aku pergi. Aku berjanji untuk tidak melangkah ke domain spiritual di masa depan lagi. Bagaimana dengan itu? Dominic tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Darren akan menepati janjinya. Jika Darren menarik kembali kata-katanya setelah mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi lebih kuat, banyak makhluk yang pasti akan mati di tangannya. Untuk menjaganya tetap aman, yang terbaik adalah membunuhnya. Haha, aku tidak akan pernah menyangka ini. Setelah menjaga domain spiritual selama ratusan zaman, aku berakhir seperti ini. Ini ironi yang hebat. Tiba-tiba Darren tertawa terbahak-bahak. Darren, atas nama makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritual, aku berterima kasih untuk semuanya. Bahkan jika kamu mati, patung kamu akan tetap berdiri di benua Panta dan disembah oleh semua makhluk di domain spiritual. Pergilah dengan nyaman. Yang berbicara adalah Dwight. Dwight takut dan akan mengalah dan meninggalkan Momok. Ceti mau tidak mau diangkat bicara. Kata yang bagus, Dwight. Begitu Darren selesai bicara, sebuah pedang merah menembus jiwanya. Dia awalnya terluka parah, dan pukulan itu menyebabkan kesadarannya mulai kabur. Pedang pengusiran iblis bisa memotong semua benda di alam semesta. Makhluk roh juga tidak ada pengecualian. Darren meninggal. Tidak ada pengecualian. Dia hanya berada di tahap pertengahan alam kaisar surga. Bahkan jika efektivitas tempurnya meningkat setelah mengamuk, dia hanya berada di tahap puncak alam kaisar surga. Di sisi lain, Dominic adalah ahli praperkasa nyata yang sudah melampaui alam kaisar surga. Dia jauh lebih kuat dari Darren. Terlebih lagi, Dominic juga memiliki teknik cloningnya. Bahkan jika Darren adalah ahli praperkasa, akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengepungan klon Dominic. Darren, salah satu dari 5 kaisar domain spiritual, yang telah menjaga domain spiritual selama ratusan zaman, menghilang dari dunia tanpa jejak. Itu menyedihkan sekaligus menyedihkan. Selain tipuan takdir, alasan utama Darren berakhir di negara bagian itu adalah konstitusi kembarnya. Dapat dikatakan bahwa Twins Constitution adalah pedang bermata dua. Sementara itu memberi Darren bakat tertinggi. Itu juga menyebabkan dia memiliki kepribadian yang tidak terkendali, yang menyebabkan dia mati pada akhirnya. Setelah Darren meninggal, tidak ada ancaman yang tersisa untuk domain spiritual. Dominic memasuki dunia spiritual dan melihat Lacey Powell dan Lori Harvey. Setelah beberapa tahun, pavilion harta karun mereka memiliki cabang di ibu kota dunia spiritual, serta di kota-kota tingkat pertama dan kedua. Meskipun mereka juga mengalami beberapa perlawanan dalam prosesnya, tetapi dengan dukungan Gubernur Amberwell, Robin Leo, mereka masih berhasil. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, rasa hormat mereka pada Dominic tidak berubah sama sekali. Mereka tahu bahwa semua pencapaian yang mereka buat sekarang adalah karena Dominic selalu mendukung mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama dimakan. Dominicus pergi ke dunia roh untuk 2 tujuan. Salah satunya adalah mengumpulkan 10 juta poin super kaya dan menaikkan level teknik cloningnya ke level 7. Dikombinasikan dengan teknik cloning tingkat 7, efektivitas tempur ahli praperkasa Dominic akan mencapai puncaknya. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk mendapatkan lebih banyak poin super kaya. Sistem tidak akan memungkinkan dia untuk menjalani upgrade terakhir dan tidak akan ada perubahan dalam kekuatannya. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatannya, satu-satunya cara adalah mengumpulkan 3 harta abadi kuno dan mendesak sistem untuk berevolusi untuk terakhir kalinya. Meskipun dia telah mengumpulkan 2 harta kuno, Thunder Hammer dan Heliocentric Bow, Dominic memiliki sedikit kepercayaan diri untuk mendapatkan harta kuno ketiga, Sky Spreading Axe. Alam semesta terlalu besar.
Menemukan senjata lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Seseorang hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Selain mengumpulkan poin super kaya, Dominic punya hal lain yang harus dia lakukan. Itu untuk meminta pendapat Lacey dan Lori untuk melihat apakah mereka ingin terus tinggal di dunia spiritual atau kembali ke domain spiritual. Poin super kaya akan segera tidak berguna bagi Dominic. Dan karenanya dia tidak perlu memasuki dunia spiritual lagi. Tidak peduli bagaimana keduanya memilih, dia akan mengaturnya dengan benar untuk mereka. Dominic tidak akan menganiaya siapapun yang mengikuti di sisinya. Selain itu, keduanya telah memberikan kontribusi yang signifikan. Setelah mendengarkan kata-kata Dominic, Lacey dan Lori mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan akhirnya memilih untuk kembali ke domain spiritual. Dunia spiritual selalu hanya tempat untuk melatih dan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Siapapun yang masuk cepat atau lambat pasti akan pergi. Mereka tidak terkecuali. Domain spiritual adalah tujuan yang diinginkan dan terakhir bagi semua orang. Setelah mereka berdua diselesaikan, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan poin super kaya. Dengan kemampuan Dominic saat ini, dia tidak perlu takut diekspos. Dia bisa menggunakan cara tercepat untuk mengumpulkan poin super kaya. Dominic bisa dengan santai menemukan 2 atau 3 ibu kota dan bertemu dengan beberapa pasukan utama mereka. Kemudian dia secara tidak sengaja akan mengungkapkan sebagian kekuatannya dan mereka secara alami akan menjual poin super kaya kepadanya. Setelah mengumpulkan 10 juta super kaya, Dominic kembali ke dunia nyata dan meningkatkan teknik cloning dari tingkat 6 ke tingkat 7. Jumlah klon juga meningkat dari 81 menjadi 243. Itu adalah keuntungan 3 kali lipat. Lebih dari 200 klon telah membuat kepercayaan diri Dominic meledak. Dan dia bahkan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi ahli perkasa dari alam energi inti. Namun, pakar perkasa alam energi inti bukanlah seseorang yang ingin melihatnya. Dominic juga tidak terburu-buru untuk bertemu dengan ahli perkasa. Setelah berurusan dengan segala sesuatu di domain spiritual dan menjanjikan Diana yang dan bahwa dia akan segera kembali, Dominic menginjakan kaki di jalan kembali ke bumi. Itu rumahnya. Ada kerabat dan teman-temannya di sana. Saat menjadi ahli praperkasa, kecepatan Dominic jauh lebih cepat. Tak butuh waktu lama ia sampai di tempat yang ia kenal. Mengingat berita yang dibawa kembali dari kloningnya, Dominic berhenti melanjutkan ke depan dan memutuskan untuk melihat bintang pencus. Dia tiba dengan tenang di luar bintang pencus. Namun, bahkan sebelum dia masuk, sistem secara otomatis muncul. Kapal pembelah langit, salah satu dari 3 harta abadi kuno, telah ditemukan. Harap ambil sesegera mungkin untuk memfasilitasi peningkatan akhir sistem. Dominic tercengang saat dia melihat jendela pop-up sistem. Untuk apa? Apakah dia menemukan Sky Splitting Axe begitu saja? Apakah itu berarti sistem bisa menjalani upgrade terakhir segera? Untuk menemukan harta karun kuno ketiga, Sky Splitting Axe. Dia tidak berencana sengaja berangkat untuk menemukannya. Jika dia menemukannya selama perjalanannya mengelilingi alam semesta dengan Wenat dan yang lainnya, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika tidak, itu bukan masalah besar untuk dia juga. Siapa yang tahu bahwa dia akan menemukannya sebelum dia kembali ke bumi? Kemunculan Sky Splitting Axe membuat Dominic lengah. Dia bahkan lebih terkejut dengan fakta bahwa itu sistem dapat mendeteksi lokasi 3 harta abadi kuno dari jarak seperti itu. Itu jauh lebih luar biasa dari sebelumnya ketika dia harus menyentuh mereka sebelum sistem bisa merasakan apapun. Tanpa merenung lebih lanjut, Dominic melepaskan vitalitasnya dan menemukan senjata khusus di pencusta. Dia melakukan gerakan cepat. Sebuah kapal besar terbang keluar dan mendarat dengan kuat di hadapannya. Pada saat yang sama, Dominic mengeluarkan heliocentric bow dan thunder hammer. Ketika ketiga artefak berkumpul, sebuah insiden terjadi. Sistem muncul, dan 3 harta abadi kuno berubah menjadi 3 sinar cahaya, menyatu ke dalam sistem dan menghilang. Kemudian, sistem pingsan. Hanya beberapa kata besar yang ditampilkan di atasnya. Peningkatan sistem. Tolong tahan, pemilik. Hanya seperti itu. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dominic menatap kosong pada kata-kata yang ditampilkan pada sistem. Dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa setelah sistem melewati evolusi akhir,
Dia harus pergi ke peradaban tingkat yang lebih tinggi dan menghabiskan lebih banyak uang untuk mendapatkan poin super kaya dan meningkatkan kemampuannya. Dengan cara sistem bekerja, itu sangat mungkin. Setelah peradaban level 9 akan menjadi peradaban level 10, yang juga bisa disebut peradaban dewa. Kebetulan sistem itu adalah peninggalan dari peradaban dewa. Dia bertanya-tanya apakah akan ada ahli perkasa dari alam energi inti yang menemukan keberadaan sistem. Dominic tidak dapat menemukan di mana peradaban tingkat 10 berada dan tidak mau mengambil risiko. Karena itu, dia mengambil keputusan. Tidak peduli apa sistem menjadi setelah evolusi akhir, ia hanya akan mempertahankan status quo. Dengan efektivitas tempur alam pakar praperkasa, ditambah dengan teknik cloning tingkat 7, bahkan jika dia bertemu dengan ahli perkasa alam energi inti sejati, Dominic masih akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak perlu mengambil risiko itu. Setidaknya tidak untuk saat ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akan menjadi penyendiri dan hidup cukup lama. Ketika saat itu tiba, dia kemudian akan menuju ke peradaban dewa untuk mencoba dan membuka rahasia sistem. Dominic tidak mau pergi sekarang. Masih banyak orang di bumi yang menunggunya. Jika dia mengalami kecelakaan, Wennett dan yang lainnya akan marah.